DWR Channel. Kali ini kita akan ada masuk di segmen bincang-bincang. Ada aku Aura. Dan aku Ikrima. Nah, di video kali ini kita mau bahas 4 kota paling berhantu di Eropa. Tempat-tempat ini dijuluki sebagai kota hantu karena sudah tidak ada penghuninya lagi. Jadi kayak terisolasi gitu loh. Nah, penasaran gak? Penasaran dong ya. Lanjut aja, langsung aja ke video yang pertama. Jadi yang pertama itu ada kota Gazensville di Paris, guys. Jadi desa ini tadinya merupakan desa pertanian yang saat itu sedang berkembang pesat. Jadi di tahun 1973 terjadi bencana di desa tersebut, di mana kejatuhan sebuah pesawat namanya itu prototipe Concorde, kayak gitu. Dan ada 14 orang yang tewas saat itu, sehingga kota tersebut ditinggali oleh ratusan warganya yang mengungsi ke desa lain seperti itu. Jadi cuman gara-gara kejatuhan pesawat langsung pada kabur semua gitu penghuninya. Ada 14 korban yang mungkin membuat desa itu jadi serem gitu ya, tapi berhantu. iya sih serem juga sih kalau kayak gitu. Terus yang kedua nih Kak, ada apa desa Vivikona dan Sirgala di Estonia. Jadi desa ini tadinya merupakan kota bekas pertambangan minyak. Cuma karena saat itu minyaknya sudah mulai habis, jadi udah nggak ada cadangan minyak lagi kan. Jadi desa tersebut mulai ditinggali oleh para penduduknya, dan yang sekarang ini tinggal itu hanya orang-orang yang memang sedang berjuang untuk hidup di desa tersebut dan menemukan kehidupan yang baru kayak gitu. Berarti yang pertama karena tadi ada masalah, yang kedua masalahnya karena dari sumber alam sendiri ya, sumber daya alam ya, benar dia. Oke. Kemudian yang kisah yang ketiga ada Pripyat dari Ukraina. Jadi ini tuh kota yang ditinggalkan karena berada di zona terasing. Jadi tuh ini kota bekas karena terjadinya Chernobyl. Kamu tau nggak yang ledakan nuklir Chernobyl itu? Yang terjadi pada tahun 1986. Jadi kota ini dulunya populasinya itu sekitaran ada 50.000 orang. Cuman sekarang karena tadi udah kena radiasi nuklir tuh jadi ditinggalin gitu loh. Jadi kota ini jadi kota yang kosong atau tidak terpenghuni. Orang-orang yang datang ke kota ini cuman untuk kebutuhan barang-barang yang masih ada di sana aja, tapi itu yang tidak terkontaminasi oleh radiasinya gitu. Wah, serem banget sih. Kamu pernah, kan ada filmnya tuh, kamu pernah nonton nggak? Yang Chernobyl belum ya? Belum. Itu seriesnya, itu katanya series yang terbagus di Netflix, Chernobyl 1986 gitu. Kemudian yang keempat ada Krakow di Italia. Jadi ini tuh terletak di daerah Basilicata di provinsi Matera, sekitar 25 km dari daratan Teluk Taranto. Nah, jadi si kota Krakow Italia ini ditinggalkan oleh penghuninya karena sering terjadinya bencana alam seperti gempa dan tanah longsor. Sebelumnya itu penduduk Krakow berjumlah lebih dari 2.000 orang. Kemudian antara tahun 1892 dan 1922 lebih dari 1.300 orang pindah dari kota ke Amerika Utara karena kondisi pertaniannya sangat buruk kala itu. Berarti sama-sama kayak tadi yang di awal, desa pertanian. Kemudian penduduk Krakow itu pindah ke suatu lembah yang berada di dekat kota tersebut, yaitu Krakow Pasciera. Jadi masih juga satu tempat, tapi bedanya ini yang pertama tadi yang kena gempa itu di daerah Basilicata, yang kedua ada di Krakow Pasciera gitu. Berarti sama-sama karena sumber daya alamnya ya yang kurang baik karena sering terjadi bencana. Serem banget sih. Dari keempat tadi tuh menurut kamu yang kacau banget tuh yang mana tuh?
yang paling terakhir sih yang tadi kakak ceritain. Karena menurut aku bencana alam itu kan emang sulit banget dihindari ya, jadi wajar kalau kota tersebut tuh bisa dikatakan sebagai kota mati karena para penduduknya kan yang nggak mungkin harus tinggal di tempat yang banyak berdatangan bencana alam. Iya benar sih itu benar. Kamu kira-kira ada cerita yang kamu ketahui gitu nggak tentang kota-kota yang terisolasi gitu? Jadi di kampus aku tuh juga ada cerita serem gitu. Mungkin buat teman-teman yang tahu, IPB yang di kota itu kan ada 2 di Cilibende sama di Baranang Siang, dan katanya dulu itu sempat ada penelitian, tapi aku juga nggak tahu nih Kak, ini tuh isu atau bukan. Dulu sempat ada penelitian kalau misalnya ada dosen yang menelusuri bawah tanah Kak, jadi dari Cilibende ke Baranang Siang. Tapi semenjak itu dosen itu nggak pernah muncul lagi. Ya menghilang gitu. Oh jadi, wah serem banget sih itu. Itu serem banget sih, itu lebih ke cerita horor. Tapi serem banget sih itu. Jadi dia niatnya itu mau bikin terowongan bawah tanah kan. Penelitian buat terowongan bawah tanah. Itu kan jaraknya cukup jauh ya dari Cilebende ke Baranang Siang nih. Karena kalau misalnya tahu Tugu Kujang, nah itu di situ. Nah, iya. Semenjak itu juga katanya sih di kampus itu ada semacam sumur, lubang gitu. Katanya lewat situ sih, cuma katanya dosennya belum ditemuin. Jadi itu masih belum tahu kabarnya beneran terjadi atau cuman mitos-mitos atau isu-isu yang terjadi bibir-bibir masyarakat gitu ya. Tapi tempat itu jadi ditutup lubangnya. Iya sih, mungkin ada kekhawatiran juga terjadi 2 kali mungkin kan. Jadi dari keempat kota tadi, kamu ada yang mau pergi ke sana nggak? Oh, pergi ke sana nggak kira-kira? Serem banget sih soalnya. Cukup di sini saja. Oke, videonya kali ini sampai sini dulu. Jangan lupa untuk di like, di share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kamu. Jangan lupa berikan komentar yang terbaik. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari kita. Bye-bye.